nama saya Voleyung Gloria Bunga dari kelas pemrograman Web Enterprise dengan dosen pengampu Ibu Dwi Wulandarisari. Sekarang saya akan menjelaskan sebuah sistem informasi berbasis website menggunakan framework CodeIgniter, di mana di dalamnya itu terdapat informasi berupa map lokasi, kemudian informasi yang dapat dicetak dalam bentuk PDF, dan informasi dalam bentuk grafik. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu CodeIgniter. Jadi CodeIgniter atau biasa juga disebut dengan CI adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan metode MVC, yaitu Model View Controller, di mana dapat membantu para developer dan programmer dalam membangun sebuah aplikasi. Untuk software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis website dengan menggunakan CodeIgniter ini diperlukan XAMPP untuk sebagai localhost, di mana servernya itu dapat berdiri sendiri. Kemudian untuk text editor saya menggunakan Sublime Text 3, dan yang terakhir adalah PHPMyAdmin untuk mengelola basis data MySQL yang ada dalam komputer. Nah, untuk XAMPP dan Sublime Text 3 itu dapat di-download. Namun untuk PHPMyAdmin bisa dibuka pada browser, kemudian ketik alamat localhost/phpmyadmin/. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai sistem informasi akademik untuk input data mahasiswa. Nah, langkah pertama adalah kita ke XAMPP, kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Setelah itu kita ke browser dan membuat database pada PHPMyAdmin. Nah, di sini bisa dilihat saya telah membuat database latihan_web dengan nama tabel adalah tbl_mahasiswa. Nah, bisa dilihat di sini saya telah membuat nama kolom, type, length seperti ini, di mana ID mahasiswa sebagai primary key. Nah, untuk isi tabelnya ini saya telah mengisinya, bisa dilihat. Nah, kalau mau mengisi data-data, kalian bisa ke insert. Nah, setelah itu bisa deh diisi. Nah, selanjutnya adalah kita ke Sublime Text untuk mengkonfigurasi aplikasinya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau mengatur database.php, kemudian autoload.php, dan config.php. Nah, untuk database ini kita bisa mengubah nama database-nya sesuai dengan nama database yang telah kita buat pada PHPMyAdmin tadi. Nah, tadi kan saya membuat database itu latihan_web. Jadi di sini saya menulisnya latihan_web juga. Nah, setelah itu pada autoload ini untuk libraries-nya arraynya adalah pagination. Kemudian pada autoload yang di helper itu arraynya adalah URL dan form. Nah, untuk config-nya itu base dan site URL-nya adalah localhost/tb2. Kalau kita membuat konfigurasi aplikasi, sekarang kita akan membuat folder MVC-nya. Yang pertama adalah kita membuat folder MVC untuk data mahasiswa. Bisa dilihat di sini di controller, saya telah membuat file mahasiswa.php. Kenapa saya simpan di controller? Karena di controller itu digunakan sebagai pengontrol model dan view. Nah, bisa dilihat codingannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah pada bagian model. Nah, untuk modelnya saya membuat filenya bernama model_mahasiswa.php. Kenapa saya simpan di model? Karena model itu adalah sebuah kode program yang berupa OOP class
yang digunakan untuk untuk berhubungan dengan database sekaligus untuk memanipulasinya. Nah, bisa dilihat codingannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah data mahasiswa. Data mahasiswa ini saya simpan pada view karena view itu bertugas untuk menampilkan data pada browser. Jadi bisa dilihat codingannya seperti ini. Nah, setelah kita membuat MVC untuk data mahasiswa, sekarang kita akan membuat tampilan untuk halaman utamanya. Bisa dilihat di sini saya telah membuat file home.php yang telah disimpan pada views karena views itu untuk menampilkan data pada browser, jadi saya simpan file home.php ini pada views. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Untuk tampilan grafik ini kita harus mendownload chart.js dulu. Setelah di-download, kita ekstrak filenya pada folder asset. Nah, folder asset itu terdapat di mana? Folder asset itu terdapat pada htdocs, terus nama folder. Bisa dilihat nama folder saya ini adalah tb2, kemudian asset. Nah, kemudian kita ekstrak file chart.js ini pada asset. Nah, setelah diekstrak, kita akan membuat folder MVC-nya. Nah, yang pertama adalah controller. Bisa dilihat di sini, saya membuat graphic.php, kemudian disimpan pada file controller. Karena di sini nanti controller ini akan meload model dan juga view. Nah, selanjutnya pada model saya membuat, bisa dilihat saya membuat mgraphic seperti ini codingannya, dan pada views saya membuat file fgraphic untuk tampilannya seperti ini codingannya. Nah, pada sintaks ke 60 dan 61 sampai 62 ini saya membuat link, saya meletakkan link untuk laporan dalam bentuk PDF. Bisa dilihat ini. Selanjutnya adalah tampilan untuk PDF-nya. Sebelumnya kita harus download dulu fpdf. Setelah itu kita buat file fpdf pada third party. Third party itu di mana? Third party itu terdapat pada application. Kita buat file dulu, new folder. Kemudian file yang kita download tadi fpdf itu kita ekstrak ke new folder fpdf itu. Nah, setelah itu kita membuat bisa dilihat saya membuat file PDF yang disimpan pada libraries. Nah, seperti ini sintaksnya. Setelah itu pada controller saya membuat laporan PDF seperti ini yang disimpan pada controller. Nah, untuk view-nya kan udah saya buat di tampilan grafik itu yang tadi saya bilang bahwa saya masukkan link. Jadi pada saat diklik linknya, buttonnya akan muncul laporan dalam bentuk PDF. Nanti kita lihat ya. Terakhir adalah untuk tampilan maps. Kita harus download dulu Google Maps.php sama Jasmine.php. Kemudian kita masukkan ke dalam libraries pada application. Nah, bisa dilihat ini terdapat Google Maps dan Jasmine pada library saya. Setelah itu saya telah membuat
tampilan gmap.php dan vmap.php yang saya simpan pada views. Seperti ini codingannya. Ini adalah kita akan melihat tampilan aplikasi yang telah saya buat. Untuk melihatnya, kita ke browser, kemudian ketik alamat localhost / nama folder. Nah, nama folder saya adalah tb2, makanya saya tulis tb2/index.php. Nah, seperti ini tampilan halaman utama saya. Bisa dilihat Universitas Mercu Buana adalah perguruan tinggi swasta seperti yang tadi saya buat pada home.php yang saya simpan di bagian views. Nah, setelah itu kita ke bagian data mahasiswa. Nah, setelah itu kita klik data mahasiswa. Bisa dilihat tampilan data mahasiswa ini seperti ini, yang menggunakan Ajax, jQuery dalam website. Nah, kemudian kalau misalkan saya ingin menambahkan data, saya tinggal klik add data seperti ini. Bisa dilihat kalau saya mau menambah data, tinggal saya save. Kemudian kalau saya tidak jadi ingin menambah data, tinggal saya klik cancel. Nah, setelah itu kalau misalkan saya ingin mengedit, saya tinggal klik edit pada pilihan opsi ini. Bisa dilihat seperti ini. Dan kalau misalkan saya ingin menghapus data, saya tinggal klik delete. Seperti itu. Nah, di sini juga tampilan data mahasiswa juga bisa searching data. Contohnya saya ingin mencari nama saya sendiri, Evelyn. Nah, bisa dilihat ketika saya mencari Evelyn, tampilan nama mahasiswa Evelyn akan muncul. Selanjutnya, ketika saya klik laporan, nah bisa dilihat tampilan laporannya itu berbentuk grafik, laporan grafik seperti ini. Nah, ketika saya klik tombol laporan ini, button ini, maka akan muncul data nilai mahasiswa dalam bentuk PDF. Nah, dan yang terakhir adalah peta lokasi. Ketika saya klik, akan muncul lokasi yang telah saya buat sebelumnya. Seperti ini tampilan lokasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.